Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya, para penggemar catur, terutama pecatur pemula seperti saya. Masih di tahap pembukaan ya, kita belajar. Nah, kali ini saya akan mengulas satu pertahanan bagi hitam yang kali ini sudah jarang dimainkan, yaitu pertahanan lemming atau lemming defense dengan ciri khasnya kuda maju ke A6 ya. Nah, pertahanan ini bisa dipilih oleh hitam ketika putih melakukan pembukaan bidak raja ya atau King's Pawn Opening dengan pion maju ke E4. Di sini hitam bisa memilih lemming defense atau pertahanan lemming dengan kuda maju ke A6. Pertahanan ini seperti yang saya ulas tadi ya di awal sudah jarang sekali dimainkan ya, jarang sekali kita temukan di dalam turnamen catur besar ya, karena mungkin dianggap kurang begitu ampuh ya. Dan memang kalau kita lihat di langkah pertama, kelihatannya ada penurunan ya dari evaluation bar ini. Kalau kita lihat di analisa Stochastic ini ya, sebelah kiri ini adalah yang bar putih ini ya. Putih ini adalah evaluation bar atau garis evaluasi, di mana ada penurunan ya bagi hitam ketika hitam melakukan langkah kuda ke A6 tadi. Oke, saya ulangi. Coba perhatikan evaluation bar-nya. Nah, ini evaluation bar-nya. Coba kita perhatikan ya bersama ya. Ketika putih melangkahkan pembukaan bidak raja dengan pion keempat tadi. Nah, evaluation bar-nya menunjukkan angka plus 0,08 ya. Di sini sedikit di atas 0 ya. Nah, cara membaca evaluation bar-nya ini dari sisi putih ya. Artinya kalau angkanya lebih besar daripada 0, artinya putih punya keunggulan lebih besar menang ya. Bisa dibilang ini 0,8% lebih kemungkinan menang ya. Angka 0,08. Nah, kita lihat bagaimana evaluation bar ini nih. Naik atau turun apabila hitam melakukan langkah kuda ke A6 seperti ini. Nah, turun ya bagi hitam ya. Bagi putih naik ya. Jadi plus 0,5 ya. Plus 0,50. Tadi 0,08, sekarang naik jadi 0,50. Nah, sekarang 0,43, 45, sekitar 0,4 sampai 0,5 ya. Artinya apa? Bagi putih naik, tapi bagi hitam turun ya. Artinya kemungkinan menang bagi putih akan lebih besar, sedangkan kemungkinan menang bagi hitam akan lebih kecil ya. Nah, ini menunjukkan pertahanan ini ya, di langkah pertama ini tidak begitu ampuh ya, atau pertahanan yang lemah ya bagi hitam. Tentu ini kalau kita lihat dari langkah pertama. Namun sejatinya tidak demikian ya, karena untuk menilai kekuatan satu pertahanan, bangunan pertahanan, itu tidak bisa dinilai hanya dari langkah pertama. Kita tahu tahap pembukaan ini 10 langkah pertama itu bisa dibilang masih tahap pembukaan. Artinya kekuatan pembukaan ini harus dilihat di kombinasi langkah 1 sampai dengan langkah ke-10 ya. Artinya kalau di langkah berikutnya nanti, meskipun di langkah pertama kelihatannya cukup lemah ya bagi hitam, namun di langkah kedua dan seterusnya hingga langkah ke-10, apabila hitam melangkah dengan secara akurat sebagai jawaban atas langkah putih, maka posisi ini bisa saja berbalik. Hitam akan unggul ya secara kualitas maupun posisi. Kemudian apa sebenarnya yang mendasari filosofi pembukaan ini? Saya pelajari dari literatur, ternyata ada dua filosofi besar ya yang mendasari pembukaan ini. Pertama adalah filosofi bahwa di posisi terbuka, gajah ini lebih kuat daripada kuda. Sebaliknya ya, dalam posisi tertutup, kuda lebih kuat daripada gajah. Inilah yang melandasi filosofi pertama, sehingga dengan pembukaan lemming ini, hitam memancing untuk melakukan pertukaran dengan gajah putih. Di sini terlihat ya, putih bisa langsung makan kuda hitam dengan gajah terangnya ya. Nah, ini yang diharapkan oleh hitam. Pertukaran inilah diharapkan oleh hitam. Artinya, hitam nanti akan mengajak permainan terbuka
dan secara teori di posisi terbuka gajah lebih kuat daripada kuda, sehingga dengan pertukaran ini putih tidak lagi punya gajah dan hitam mengorbankan kudanya, sehingga tersisa adalah hitam punya gajah, maaf, sedangkan putih nanti tidak punya gajah. Gajah lebih kuat daripada kuda di posisi terbuka. Inilah yang diharapkan oleh hitam nanti. Dia bisa meraih keunggulan kualitas dengan memiliki gajah di posisi terbuka. Itu filosofi pertama. Filosofi kedua, pembukaan ini sangat fleksibel ya. Dia bisa bertransformasi ke dalam varian pembukaan lain secara mudah. Inilah yang cara untuk mengecoh putih ya. Artinya dengan langkah ini hitam menyembunyikan rencana besarnya. Pembukaan apa yang akan dimainkan nanti itu akan dirahasiakan oleh hitam, karena di sini hitam bisa bertransformasi ke dalam jenis pembukaan lain, minimal tiga jenis ya. Ya, dia bisa berubah menjadi pembukaan Nimso pertama, yaitu dengan majukan pionnya ke B6 ya. Untuk selanjutnya nanti langkah gajah ke B7. Jika putih melakukan langkah D4 misalnya, hitam bisa pion ke B6. Selanjutnya nanti merencanakan pertahanan Nimso ya, dengan gajah ke B7. Berikutnya putih bisa langkah standar, yaitu kuda ke C3 dan hitam gajah ke B7. Ini adalah pertahanan Nimso ya, jadi berubah jadi lemming ke Nimso. Kedua, dia bisa bertransformasi ke dalam karokan ya. Jadi hitam bisa mainkan pion ke C6. Nah, ini adalah karokan ya. Untuk selanjutnya nanti manuver kuda ke C7. Langkah standarnya putih bisa melakukan kuda ke F3 dan hitam kuda ke C7. Ini adalah pertahanan karokan ya, karokan. Ini kedua ya, jadi bisa bertransformasi menjadi karokan. Ketiga yang terkenal, pertahanan lemming ini bisa bertransformasi menjadi pertahanan Sisilia ya. Manakala putih berubah ke pembukaan bird atau bird opening ya, dengan pion ke F4. Di sini hitam bisa melangkah Sisilia ya dengan pion ke C5. Kemudian langkah standarnya putih kuda ke F3 dan di sini dia bisa memainkan kuda hitam ya, kuda ke C7 atau balik ke semula kuda ke B8 untuk selanjutnya nanti manuver ke C6. Putih bisa mainkan kuda ke C3, hitam kuda ke C6. Ini adalah bangunan standar dari Sisilia. Nah, inilah filosofi kedua yang cukup mengecoh lawan ya, karena dia merahasiakan rencananya. Bayangkan jika dia hitam melangkah lugu ya misalkan, dia langsung melangkah ke C5. Ini putih langsung bisa menebak, oh ini hitam akan memainkan Sisilia. Namun ketika hitam melangkahkan dulu kudanya, di sini putih akan sulit menebak langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh hitam ya. Apakah dia memilih tadi Nimso atau karokan atau Sisilia? Nah, disinilah filosofi kedua mendasarinya, bahwa pertahanan lemming ini mudah bertransformasi menjadi pertahanan yang lainnya. Di antara yang tadi minimal 3 tadi ya, pertahanan Nimso, pertahanan karokan, dan Sisilia. Sehingga ini bisa mengecoh bagi putih. Dia akan susah menebak. Dan pengalaman saya memainkan pertahanan ini, biasanya langkah kedua putih ini berpikir lama ya. Mungkin dia akan berpikir menebak langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh hitam ketika melakukan pertahanan lemming ini. Itulah kira-kira ulasan singkat mengenai pertahanan ini ya, yang kelihatannya kurang populer namun cukup menjanjikan ya, karena dua filosofi dasar kekuatan tadi yang saya bahas di awal tadi. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktekkan pertahanan ini dalam satu permainan catur secara online di lichess.org. Selamat menyaksikan.
Sobat semuanya, kali ini tanding catur kilat 3 menit di lichess.org. Sedang mencari lawan. Oh, sudah kebuka ya. Saya pegang hitam, putih melangkah E4, pembukaan pindah raja. Saya kuda A6, pertahanan lemming atau lemming defense. Bersiapkan langkah nimso ya. Oh, saya ancam gajah dengan kuda. Langkah gajah, langkah nimso, gajah ke B7. Kuda diusir, tidak masalah. Saya balik ke C6. Katipan kuda ke F6. Oh, dipin, saya duduki dengan gajah gelap ya. Putih rokade. Saya siapkan pertukaran pion ya sebelum rokade pendek. Nah, pion putih di E4 ini berbahaya. Kalau dia maju harus saya hadang dulu dengan pion ya, rokade pendek. Usir dulu gajah gelap dengan pion. Tawarkan pertukaran gajah ya. Ya, pertukaran diterima oleh putih. Berikutnya saya mengetikkan benteng ini ya. Ya. Benteng ke-8 di jalur mengancam menteri putih. Kembali kuda saya aktifkan untuk memberikan serangan dari cap raja. Mengancam benteng untuk menyulitkan putihnya. Tidak berbahaya, namun cukup menguras waktu putih. Orang pertukaran pion. Dan di sini saya sedikit unggul waktu, harus saya pertahankan. Oh, kuda diusir, terpaksa balik ke tempat semula. Menteri diancam. Saya harus pindahkan menteri ke D7. Tawarkan pertukaran pion ya untuk menyederhanakan bangunan pion di sayap tengah. Tawarkan pertukaran menteri dengan makan pion. Kelihatannya putih harus menerima pertukaran menteri ya. Kalau dia menghindar, dia akan sudah rugi 1 pion tadi. Ya, pertukaran diterima, pertukaran menteri. Semoga dengan gajah dan kuda, maaf. Posisi berimbang, saya sedikit unggul waktu, harus saya pertahankan. Oh, kuda diusir dengan pion. Saya cepat pertukaran kuda dan gajah ya. Ya, pertukaran diterima. Saya lindungi pion dulu dari manuver benteng putih ke C7. Harus hati-hati. Di sini sedikit kalah tempo ya, meskipun saya unggul waktu. Gajah terang diusir. Terpaksa harus mundur. Ya, waktu putih terus bergerak. Ini situasi yang berbahaya karena paralel. Saya pin aja dulu. Aja pertukaran untuk menghindari paralel benteng. Usir kuda dulu.
Saya selangkah lebih cepat lagi ya untuk mempertahankan keunggulan waktu di posisi yang masih berimbang sebenarnya secara material. Oh, orang butuhkan benteng, saya terima saja. Oh, pion saya lepas ya, tak terhindarkan. Tidak masalah, saya harus memberikan ganti balasan lagi, makan pion nanti. Kuda putih terkunci ya, tidak mungkin pergi karena pion yang terancam. Meski di sini saya kalah 1 pion, namun bisa mengunci pion putih, yang mengakibatkan putih kehilangan banyak waktu tadi ya. Waktu kritis, saya sedikit unggul sekitar 15 detik, harus saya pertahankan. Cepat tukaran pion. Oh, putih menolak, sekak, raja harus mundur. Waktu kritis, putih tinggal 6 detik, saya masih 25 detik. Langkah cepat ini ya, untuk meraih keunggulan waktu. Oh, bermundur dan waktu putih habis ya. Putih kalah waktu. Demikian sobat semuanya, satu ilustrasi dari permainan yang saya mainkan tadi dengan pertahanan lemming atau lemmings defense dengan kuda ke A6. Ternyata cukup ampuh ya dalam mengimbangi permainan lawan. Dan sobat semuanya bisa menyimak secara lebih detail pertandingan ini di situs riches.org pada link berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.